Video ini saya khususkan untuk kamu yang mendaftar P3K di tahun ini, Jabatan Penata Layanan Operasional. Materinya saya bahas, berfokus pada layanan operasional dan pengaduan masyarakat. Untuk kisi-kisi lainnya, kalian juga bisa cek soal paket lengkapnya di deskripsi video ini. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Dalam audit kinerja, ditemukan bahwa sebagian rekomendasi kebijakan hak asasi manusia tidak memiliki dasar analisis kebutuhan yang jelas. Hal tersebut menunjukkan kelemahan pada tahap A. Evaluasi akhir program tahunan, B. Perumusan kebijakan berbasis evidence, C. Implementasi operasional unit kerja, D. Penganggaran berbasis kinerja, E. Pelaporan administratif periodik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Perumusan kebijakan berbasis evidence. Karena perencanaan strategis yang baik harus didasarkan pada analisis kebutuhan dan data yang valid. Tanpa evidence-based policy, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran. Soal nomor 2, jika sebuah instansi hanya berfokus pada penghormatan hak asasi manusia tanpa memastikan perlindungan dan pemenuhan hak, maka instansi tersebut belum menjalankan kewajiban negara secara A. Komprehensif sesuai prinsip tripartit kewajiban hak asasi manusia, B. Efisien dalam tata kelola pelayanan publik, C. Selaras dengan kebijakan fiskal nasional, D. Terintegrasi dengan sistem perencanaan daerah, E. Proporsional dalam penggunaan diskresi pejabat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Komprehensif sesuai prinsip tripartit kewajiban hak asasi manusia. Karena negara memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Ketiganya harus berjalan simultan, tidak parsial. Soal nomor 3, dalam penyusunan indikator kinerja layanan hak asasi manusia, indikator yang paling mencerminkan pendekatan berbasis korban adalah A. Jumlah laporan yang ditutup setiap triwulan, B. Jumlah sosialisasi regulasi yang dilakukan instansi, C. Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan internal, D. Rata-rata waktu administrasi verifikasi laporan, E. Tingkat pemulihan hak korban setelah penyelesaian kasus. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Tingkat pemulihan hak korban setelah penyelesaian kasus. Karena pendekatan berbasis korban menekankan dampak nyata terhadap pemulihan hak, bukan hanya penyelesaian administratif. Ini mencerminkan keadilan substantif dalam pelayanan publik berbasis hak asasi manusia. Soal nomor 4, sebuah peraturan kepala daerah membatasi akses pengaduan hak asasi manusia hanya bagi warga ber-KTP daerah tersebut. Kebijakan ini diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jika dianalisis berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, kebijakan tersebut bermasalah karena A. Bertentangan dengan prinsip desentralisasi pemerintahan daerah, B. Melampaui kewenangan administratif dalam pelayanan publik, C. Bertentangan dengan asas non-diskriminasi yang dijamin konstitusi, D. Tidak mendapat persetujuan DPRD setempat, E. Tidak melalui proses konsultasi publik sebelumnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Bertentangan dengan asas non-diskriminasi yang dijamin konstitusi. Karena Undang-Undang Dasar 1945 menjamin persamaan kedudukan warga negara tanpa diskriminasi. Pembatasan berdasarkan domisili administratif bertentangan dengan prinsip konstitusional dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang kedudukannya lebih tinggi dalam hierarki hukum. Soal nomor 5, dalam penyusunan rencana strategi sektor hak asasi manusia, usulan program peningkatan akses kelompok rentan ditolak karena dianggap tidak prioritas anggaran. Pendekatan berbasis hak asasi manusia menunjukkan bahwa A. Anggaran menjadi pertimbangan utama dalam seluruh kebijakan. B. Perlindungan kelompok rentan merupakan kewajiban negara yang harus diprioritaskan. C. Program dapat ditunda sampai kondisi fiskal membaik. D. Kelompok rentan harus menyesuaikan dengan kebijakan umum. E. Perlindungan khusus hanya berlaku pada pelanggaran berat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Perlindungan kelompok rentan merupakan kewajiban negara yang harus diprioritaskan. Karena Konstitusi dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan kewajiban negara melindungi kelompok rentan. Prinsip kesetaraan substantif mengharuskan kebijakan anggaran memperhatikan kebutuhan khusus agar tidak terjadi diskriminasi tidak langsung. Soal nomor 6, seorang pejabat meminta agar laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan aparat pemerintah ditangani secara internal tanpa melibatkan mekanisme eksternal. Analisis administratif paling tepat adalah A. Menyetujui demi menjaga stabilitas birokrasi, B. Membatasi akses korban terhadap informasi penyelesaian,
C. Menghentikan laporan karena menyangkut pejabat aktif. D. Memastikan mekanisme penyelesaian sesuai kewenangan dan prinsip akuntabilitas. E. Menunda proses sampai pejabat tersebut pensiun. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Memastikan mekanisme penyelesaian sesuai kewenangan dan prinsip akuntabilitas. Karena prinsip independensi dan akuntabilitas mengharuskan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dilakukan melalui mekanisme yang sah dan transparan. Penanganan tertutup berpotensi melanggar hak korban atas keadilan. Soal nomor 7, dalam audit internal, ditemukan bahwa sebagian pegawai menafsirkan regulasi hak asasi manusia secara berbeda karena tidak adanya pedoman teknis terperinci. Permasalahan tersebut menunjukkan lemahnya aspek A. Standarisasi operasional prosedur dalam implementasi kebijakan. B. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional. C. Legitimasi konstitusional kebijakan hak asasi manusia nasional. D. Independensi kelembagaan dalam penyelesaian kasus. E. Pengawasan eksternal lembaga non-pemerintah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Standarisasi operasional prosedur dalam implementasi kebijakan. Karena tanpa SOP yang jelas, implementasi kebijakan menjadi inkonsisten. Standarisasi penting untuk menjamin keseragaman perlakuan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik berbasis hak asasi manusia. Soal nomor 8, dalam penyusunan laporan kinerja, instansi hanya menyampaikan keberhasilan tanpa mencantumkan kendala dan hak asasi manusia batan. Jika dianalisis dari perspektif akuntabilitas publik, praktik tersebut berpotensi menimbulkan A. Peningkatan citra positif instansi di mata masyarakat. B. Percepatan reformasi kebijakan nasional. C. Bias informasi yang mengurangi transparansi substantif. D. Optimalisasi pengawasan internal organisasi. E. Penguatan legitimasi administratif pemerintah daerah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Bias informasi yang mengurangi transparansi substantif. Karena akuntabilitas publik mengharuskan penyajian informasi yang lengkap dan jujur. Menyembunyikan hak asasi manusia batan mengurangi kualitas transparansi dan berpotensi menyesatkan pemangku kepentingan. Soal nomor 9, dalam pelatihan internal sumber daya manusia, ditemukan sebagian pegawai belum memahak asasi manusia kewajiban negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Langkah strategis paling tepat adalah A. Menyusun program peningkatan kapasitas berbasis kompetensi hak asasi manusia. B. Menunggu regulasi baru sebelum melakukan pelatihan ulang. C. Membatasi pelatihan hanya untuk pejabat struktural. D. Menyerahkan pembelajaran pada inisiatif masing-masing pegawai. E. Mengganti pegawai yang kurang memahak asasi manusia regulasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyusun program peningkatan kapasitas berbasis kompetensi hak asasi manusia. Karena peran sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan sangat menentukan implementasi hak asasi manusia. Penguatan kapasitas memastikan pelayanan publik selaras dengan kewajiban konstitusional negara. Soal nomor 10, dalam evaluasi program Kemenha Hak Asasi Manusia, ditemukan bahwa rekomendasi penyelesaian kasus tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Analisis kebijakan paling tepat adalah A. Menyalahkan instansi lain tanpa evaluasi internal. B. Menghentikan pemberian rekomendasi agar tidak terjadi konflik. C. Memperkuat koordinasi dan mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi. D. Mengurangi jumlah rekomendasi yang diterbitkan. E. Membatasi publikasi hasil evaluasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memperkuat koordinasi dan mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi. Karena efektivitas kebijakan hak asasi manusia bergantung pada implementasi lintas sektor. Monitoring dan koordinasi merupakan bagian dari tata kelola yang baik untuk memastikan rekomendasi berdampak nyata. Soal nomor 11, sebuah kebijakan internal menyatakan bahwa hanya laporan dengan bukti tertulis lengkap yang dapat diproses. Jika dikaji berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas A. Kepastian hukum dalam administrasi negara. B. Persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. C. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. D. Legalitas kewenangan administratif. E. Pembatasan kewenangan diskresi pejabat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Karena tidak semua korban mampu menyediakan bukti tertulis sejak awal. Pembatasan administratif tersebut berpotensi menghalangi akses keadilan dan bertentangan dengan asas kesetaraan di hadapan hukum. Soal nomor 12,
Evaluasi menunjukkan bahwa indikator kinerja layanan hak asasi manusia tidak selaras dengan tujuan strategis nasional perlindungan hak asasi manusia. Analisis manajerial menunjukkan perlunya A. Penyelarasan cascading indikator dari level strategis ke operasional. B. Penambahan target kuantitatif tahunan. C. Pengurangan beban laporan triwulanan instansi. D. Peningkatan jumlah pegawai administrasi. E. Penyesuaian format laporan tahunan kementerian. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Penyelarasan cascading indikator dari level strategis ke operasional. Karena cascading indikator memastikan tujuan strategis nasional diterjemahkan secara konsisten ke tingkat operasional. Tanpa penyelarasan, kinerja unit tidak mencerminkan arah kebijakan nasional. Soal nomor 13, dalam rencana strategi sektor hak asasi manusia, indikator yang digunakan hanya mengukur jumlah sosialisasi yang dilakukan, tanpa mengukur perubahan perilaku aparatur. Berdasarkan pendekatan manajemen kinerja publik, kelemahan utama indikator tersebut adalah A. Tidak selaras dengan prinsip akuntabilitas fiskal negara. B. Terlalu fokus pada capaian kuantitatif tahunan. C. Kurang mempertimbangkan efisiensi anggaran operasional. D. Tidak memuat target jangka pendek organisasi. E. Berorientasi pada output tanpa mengukur outcome program. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Berorientasi pada output tanpa mengukur outcome program. Karena evaluasi program hak asasi manusia harus mengukur dampak perubahan outcome, bukan hanya jumlah kegiatan outcome. Tanpa indikator outcome, efektivitas kebijakan sulit dinilai secara substantif. Soal nomor 14, evaluasi internal menunjukkan bahwa penyelesaian laporan meningkat, tetapi jumlah laporan baru terus menurun drastis tanpa penurunan kasus di lapangan. Analisis paling logis terhadap kondisi tersebut adalah A. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap instansi. B. Berkurangnya pelanggaran hak asasi manusia secara signifikan. C. Optimalnya kinerja sistem pencegahan pelanggaran. D. Kemungkinan adanya hak asasi manusia batan akses atau rasa takut melapor. E. Keberhasilan strategi komunikasi publik instansi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Kemungkinan adanya hak asasi manusia batan akses atau rasa takut melapor. Karena penurunan laporan tidak selalu berarti perbaikan kondisi. Dalam analisis kebijakan publik, data harus diuji secara kontekstual untuk menghindari kesimpulan yang keliru. Soal nomor 15, dalam penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia, instansi administratif menghentikan pemeriksaan dengan alasan tidak cukup bukti awal, tanpa melakukan klarifikasi kepada pelapor. Jika ditinjau dari perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik, AUPB, tindakan tersebut berpotensi melanggar asas A. Kepastian hukum dalam pelayanan publik. B. Kecermatan dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. C. Efisiensi penggunaan anggaran negara. D. Keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat. E. Profesionalitas aparatur sipil negara. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Kecermatan dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Karena asas kecermatan menuntut keputusan administratif didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh. Menghentikan laporan tanpa klarifikasi menunjukkan proses yang tidak cermat dan berpotensi maladministrasi. Soal nomor 16, dalam dokumen perencanaan strategis 5 tahunan sektor hak asasi manusia, target kinerja ditetapkan sangat tinggi tanpa analisis kapasitas sumber daya manusia dan anggaran. Risiko kebijakan tersebut secara manajerial adalah A. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengaduan. B. Terciptanya percepatan reformasi birokrasi nasional. C. Optimalisasi fungsi pengawasan internal instansi. D. Terjadinya kesenjangan antara target normatif dan kemampuan implementasi. E. Penguatan koordinasi lintas kementerian. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Terjadinya kesenjangan antara target normatif dan kemampuan implementasi. Karena perencanaan strategis yang tidak berbasis kapasitas real berisiko menciptakan target semu. Ketidaksesuaian antara target dan sumber daya dapat menurunkan akuntabilitas serta kualitas implementasi kebijakan hak asasi manusia. Soal nomor 17, sebuah laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat ditangani sepenuhnya melalui mekanisme administratif tanpa koordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan penyelidikan khusus. Jika dianalisis secara normatif, kelemahan utama pendekatan tersebut adalah A. Mengabaikan prinsip efektivitas pelayanan publik. B. Mencampuradukan kewenangan administratif dan yudisial. C. Mengurangi peran pemerintah daerah dalam penyelesaian kasus. D. Terlalu menekankan penyelesaian non litigasi. E. Mempersempit ruang partisipasi korban. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah B. Mencampuradukan kewenangan administratif dan yudisial. Karena pelanggaran hak asasi manusia berat memiliki mekanisme khusus sesuai peraturan perundang-undangan. Penanganan administratif semata berpotensi melampaui atau mengabaikan kewenangan lembaga yang ditetapkan oleh hukum. Soal nomor 18, seorang warga melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Petugas ragu apakah laporan dapat diproses. Berdasarkan kerangka hukum hak asasi manusia Indonesia, langkah paling tepat adalah A. Menolak laporan karena terjadi sebelum undang-undang berlaku. B. Melakukan telah awal karena prinsip hak asasi manusia bersifat universal dan berkelanjutan. C. Langsung menyatakan tidak ada dasar hukum untuk memproses laporan. D. Menyarankan pelapor mengajukan gugatan perdata saja. E. Menutup laporan karena tidak termasuk kategori pelanggaran berat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Melakukan telah awal karena prinsip hak asasi manusia bersifat universal dan berkelanjutan. Karena, meskipun regulasi nasional memiliki batas waktu tertentu, prinsip hak asasi manusia bersifat universal dan melekat. Telah awal diperlukan untuk menentukan apakah terdapat mekanisme penyelesaian lain yang relevan sesuai hukum nasional dan kebijakan yang berlaku. Soal nomor 19, dalam rapat perencanaan program tahunan, indikator kinerja layanan hak asasi manusia hanya difokuskan pada jumlah laporan yang diselesaikan, tanpa mengukur kepuasan korban atau dampak pemulihan hak. Tinjauan paling tepat adalah A. Mempertahankan indikator kuantitatif karena lebih mudah diukur. B. Menghapus seluruh indikator agar tidak membebani pelaporan. C. Membatasi evaluasi hanya pada capaian administratif formal. D. Mengganti indikator dengan target penyelesaian tercepat. E. Menambahkan indikator kualitas layanan dan pemulihan hak korban. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menambahkan indikator kualitas layanan dan pemulihan hak korban. Karena evaluasi program hak asasi manusia tidak cukup berbasis kuantitas. Prinsip pemulihan hak dan keadilan substantif menuntut indikator yang mengukur dampak nyata terhadap korban, termasuk kepuasan, akses keadilan, dan perbaikan sistemik. Soal nomor 20, dalam evaluasi kebijakan, ditemukan bahwa sebagian besar laporan selesai secara administratif, tetapi tidak ada rekomendasi perubahan sistem untuk mencegah pelanggaran serupa. Kondisi ini menunjukkan kegagalan pada fungsi kebijakan sebagai A. Instrumen koreksi dan pencegahan sistemik, B. Alat pengendalian fiskal pemerintah pusat, C. Sarana komunikasi publik pemerintah daerah, D. Indikator capaian reformasi birokrasi nasional, E. Mekanisme koordinasi antar instansi vertikal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Instrumen koreksi dan pencegahan sistemik. Karena kebijakan hak asasi manusia tidak hanya menyelesaikan kasus, tetapi juga mencegah pengulangan. Tanpa rekomendasi sistemik, fungsi transformasional kebijakan tidak berjalan optimal. Soal nomor 21, sebuah keputusan administratif menolak laporan dengan alasan demi kepentingan umum tanpa penjelasan rinci. Jika diuji dengan prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia, keputusan tersebut dinilai lemah karena A. Tidak memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat. B. Tidak didukung mayoritas pemangku kepentingan daerah. C. Tidak mempertimbangkan efisiensi birokrasi jangka panjang. D. Tidak melalui tahapan sosialisasi kebijakan publik. E. Tidak membuktikan bahwa pembatasan tersebut diperlukan dan seimbang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Tidak membuktikan bahwa pembatasan tersebut diperlukan dan seimbang. Karena prinsip proporsionalitas mensyaratkan pembatasan hak harus memiliki dasar hukum, tujuan sah, dan dilakukan secara seimbang. Alasan umum tanpa analisis proporsional melanggar prinsip tersebut. Soal nomor 22, sebuah laporan menyebutkan diskriminasi berbasis agama dalam pelayanan publik daerah. Pemerintah daerah berargumen bahwa kebijakan tersebut merupakan kearifan lokal. Tinjauan hukum paling tepat adalah A. Menilai kebijakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip non-diskriminasi. B. Menerima alasan kearifan lokal sebagai pengecualian. C. Menyerahkan sepenuhnya pada otonomi daerah. D. Menunda keputusan hingga ada protes nasional. E. Membatasi kajian hanya pada aspek administratif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menilai kebijakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip non-diskriminasi. Karena Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjamin kesetaraan tanpa diskriminasi. Kearifan lokal tidak boleh bertentangan dengan prinsip konstitusional perlindungan hak asasi manusia.
Soal nomor 23, seorang pejabat beralasan bahwa pembatasan akses pengaduan diperlukan demi menjaga ketertiban umum. Jika diuji berdasarkan prinsip pembatasan hak asasi manusia dalam konstitusi, pembatasan tersebut harus memenuhi unsur A. Disetujui oleh pimpinan instansi terkait. B. Mendapatkan dukungan mayoritas masyarakat. C. Ditetapkan dalam peraturan yang sah dan proporsional. D. Menguntungkan stabilitas birokrasi jangka pendek. E. Mengurangi beban kerja aparatur pelayanan publik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Ditetapkan dalam peraturan yang sah dan proporsional. Karena pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan harus proporsional serta tidak menghilangkan hak esensial. Stabilitas administratif bukan alasan yang cukup secara konstitusional. Soal nomor 24, sebuah unit layanan pengaduan menolak laporan warga dengan alasan substansi laporan tidak menyebutkan pasal pelanggaran hak asasi manusia secara spesifik. Padahal warga hanya menyampaikan kronologi kejadian tanpa dasar hukum. Berdasarkan prinsip hak asasi manusia dalam pelayanan publik, tindakan paling tepat adalah A. Menolak laporan karena tidak memenuhi unsur formil sesuai regulasi. B. Meminta warga mempelajari peraturan terlebih dahulu sebelum melapor. C. Menunda laporan sampai warga mencantumkan dasar hukum tertulis. D. Menerima laporan dan membantu mengidentifikasi aspek hukum yang relevan. E. Mengarahkan warga mencari bantuan advokat sebelum laporan diproses. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menerima laporan dan membantu mengidentifikasi aspek hukum yang relevan. Karena prinsip akses terhadap keadilan dan pelayanan non-diskriminatif mengharuskan instansi membantu masyarakat memahak asasi manusia aspek hukum, bukan menjadikan ketidaktahuan hukum sebagai hak asasi manusia jabatan administratif. Negara wajib memfasilitasi pemenuhan hak, bukan membatasi. Soal nomor 25, dalam sebuah kasus administratif, laporan pelanggaran hak asasi manusia dihentikan karena dianggap tidak termasuk kategori pelanggaran berat. Jika dianalisis secara hukum, kesalahan logika administratif tersebut adalah A. Mencampur adukan kewenangan penyelidikan dan penuntutan pidana. B. Menyamakan seluruh pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran berat. C. Mengabaikan mekanisme penyelesaian non-yudisial yang tersedia. D. Mengutamakan pendekatan hukum pidana dalam administrasi negara. E. Membatasi ruang lingkup kewenangan kementerian terkait. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengabaikan mekanisme penyelesaian non-yudisial yang tersedia. Karena tidak semua pelanggaran hak asasi manusia masuk kategori berat. Namun penghentian laporan tanpa mempertimbangkan mekanisme administratif atau mediasi menunjukkan kegagalan memahak asasi manusia spektrum penyelesaian yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Soal nomor 26, dalam pelaksanaan program peningkatan kesadaran hak asasi manusia, sumber daya manusia di daerah mengeluhkan kurangnya panduan teknis operasional. Permasalahan tersebut menunjukkan lemahnya aspek A. Desentralisasi kewenangan daerah dalam sektor hak asasi manusia. B. Koordinasi vertikal dalam implementasi kebijakan nasional. C. Komitmen politik pemerintah pusat terhadap isu hak asasi manusia. D. Pengawasan eksternal lembaga independen. E. Kapasitas fiskal daerah dalam mendukung program. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Koordinasi vertikal dalam implementasi kebijakan nasional. Karena kebijakan nasional memerlukan pedoman teknis agar dapat diterapkan secara seragam. Tanpa koordinasi vertikal yang kuat, terjadi kesenjangan implementasi antara pusat dan daerah. Soal nomor 27, dalam evaluasi layanan pengaduan hak asasi manusia, ditemukan bahwa rata-rata waktu penyelesaian kasus telah memenuhi target 14 hari kerja. Namun sebagian korban menyatakan tidak memahak asasi manusia hasil keputusan yang diberikan. Kondisi tersebut menunjukkan kelemahan utama pada aspek A. Efisiensi prosedur administratif internal instansi. B. Efektivitas koordinasi lintas unit kerja teknis. C. Optimalisasi indikator kuantitatif kinerja tahunan. D. Pemenuhan prinsip akses terhadap informasi yang jelas. E. Pencapaian target penyelesaian berbasis waktu layanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Pemenuhan prinsip akses terhadap informasi yang jelas. Karena pemenuhan target waktu tidak otomatis berarti pelayanan berbasis hak asasi manusia terpenuhi. Hak atas informasi yang dapat dipahak asasi manusia merupakan bagian penting dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Soal nomor 28, sebuah kebijakan mengintegrasikan data pengaduan hak asasi manusia dengan sistem data kependudukan tanpa persetujuan eksplisit pelapor. Jika diuji berdasarkan prinsip perlindungan data pribadi, kebijakan tersebut bermasalah karena A. Meningkatkan beban administrasi pengolahan data.
B. Mengabaikan prinsip persetujuan dan pembatasan tujuan penggunaan data. C. Mengurangi efisiensi integrasi sistem nasional. D. Membatasi koordinasi lintas instansi pemerintah. E. Memperlambat proses verifikasi identitas pelapor. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengabaikan prinsip persetujuan dan pembatasan tujuan penggunaan data. Karena perlindungan data pribadi mensyaratkan penggunaan data sesuai tujuan yang sah dan dengan persetujuan yang jelas. Integrasi tanpa dasar tersebut melanggar prinsip hak atas privasi. Soal nomor 29, dalam proses penyusunan kebijakan hak asasi manusia daerah, partisipasi masyarakat hanya dilakukan secara formal tanpa mempertimbangkan masukan substantif. Jika dianalisis secara normatif, praktik tersebut menunjukkan lemahnya implementasi prinsip A. Efisiensi birokrasi modern. B. Supremasi hukum dalam tata kelola daerah. C. Desentralisasi kewenangan administratif. D. Partisipasi bermakna dalam perumusan kebijakan publik. E. Penguatan kapasitas aparatur sipil negara. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Partisipasi bermakna dalam perumusan kebijakan publik. Karena partisipasi bermakna tidak hanya formalitas konsultasi, tetapi mengintegrasikan masukan publik dalam kebijakan akhir. Tanpa itu, prinsip demokratis dan penghormatan hak asasi manusia tidak berjalan substantif. Soal nomor 30, dalam suatu kasus administratif, keputusan penolakan laporan tidak memuat pertimbangan hukum yang jelas dan tidak mencantumkan upaya keberatan. Berdasarkan prinsip due process dalam pelayanan publik, keputusan tersebut cacat karena A. Tidak memenuhi unsur formil dalam struktur surat resmi. B. Tidak mendapat persetujuan pejabat eselon lebih tinggi. C. Tidak memuat lampiran dokumen pendukung. D. Tidak disampaikan melalui sistem digital nasional. E. Tidak memberikan jaminan hak atas upaya administratif lanjutan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Tidak memberikan jaminan hak atas upaya administratif lanjutan. Karena prinsip due process mensyaratkan setiap keputusan administratif mencantumkan dasar hukum dan mekanisme keberatan. Tanpa itu, hak warga untuk memperoleh keadilan prosedural terlanggar. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.